Halo semua, sebuah coffee shop di Sampang bernama Laiko Cafe digeruduk oleh organisasi terlarang FPI dan ditutup paksa oleh Satpol PP karena dianggap menghina ulama, menista agama, dan tidak sesuai dengan Islam. Penjara itu. Penjara itu. Penjara. Bagi saya, pimpinan Satpol PP hari ini akan melakukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Laiko Cafe Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Herianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat surat sekian-sekian. Pelanggaran terhadap Cafe Laiko bagi kami satu, norma agama ketika kesucian bulan Ramadan dilanggar. Haram bagi saya. Saya rentetan dari 2024 Desember, November 2025 sampai hari ini sudah cukup bersabar. Hingga teman-teman perjuangan front pembela ini kadang-kadang saya pribadi mungkin ada tanya apakah Kasat bocor atau tidak. Dan hari ini saya buktikan Kasat masih bersih-bersih saja. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Ini kami tempel, habis ini kami berikan kepada Laiko. Pelanggarannya itu dalam bentuk apa, Pak Kasat? Dalam bentuk apa saja? Etika norma agama, yaitu kearifan lokal. Kemudian yang paling pokok yaitu kesepakatan dengan Dispakora pada tanggal 29 Oktober ketika Kepala Dinas Dispakora mengeluarkan surat kepada Cafe Laiko untuk memberhentikan, memblokir selama 6 bulan. Jadi dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ini baru bulan Maret dilanggar. Artinya sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ya. Sebelumnya sudah ada teguran pada Laiko Coffee ini, Pak Kasat? Ada 2 pasal yang kami berlakukan, yaitu pasal memang harus tegur, tapi persoalan Laiko ini terus bermasalah. Pasal bagi kami adalah cegah dini. Semoga ini tidak terjadi lagi tanpa teguran itu. Saya tidak ingin tanggal 14, malam tanggal 14 kemarin itu terjadi lagi. Makanya saya pakai pasal kami, fungsi kami, cegah dini, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran. Apa salah satu faktornya karena kericuhan kemarin, Pak Kasat? Apa? Salah satu faktornya apa karena kericuhan kemarin? Kericuhan. Mungkin untuk kafe yang lainnya seperti apa nanti? Akan tidak lanjut, kami perlu masukan dari teman-teman para alim ulama atau masyarakat. Seandainya memang ada lagi yang seperti ini,
kami ada hotline 24 jam. Berarti tidak tebang pilih ya Pak Kasat ya? Tidak tebang pilih. Mari kita baca beritanya. Ini dari Berita 5. Bikin konten nyinyir, Laiko Cafe Sampang dikepung massa. Sejumlah massa yang dikoordinatori Habib Abdurrahman mendatangi Laiko Cafe Sampang untuk meminta klarifikasi terkait beberapa konten di akun TikTok kafe tersebut yang dinilai menyinggung alim ulama serta umat Islam, Kamis 11 Desember 2025 malam. Menurut Habib Abdurrahman, masyarakat datang karena merasa keberatan atas beberapa video yang dinilai bernada nyinyir dan menyinggung kehormatan ulama, khususnya para asatis Pondok Pesantren Al-Ummah Bangkalan. Ada bahasa-bahasa yang nyinyir, ada bahasa-bahasa yang membuat tersinggung umat Islam. Masalah sebelumnya sebenarnya sudah selesai. Namun belakangan pemilik kafe Laiko aktif mengunggah video nyinyir terhadap alim ulama, termasuk hal-hal yang dikaitkan dengan kasus Bangkalan, ujarnya. Salah satu konten yang dianggap paling serius adalah penggunaan kata budek, serta sebuah video yang berisi pernyataan, air kalau diambil kiai harganya jadi lebih mahal. Kalimat ini dinilai melecehkan amalan keagamaan, karena seolah menuding praktik para ulama memperjualbelikan air berkah hingga harganya naik dari 3.000 menjadi puluhan ribu. Kami berharap pemilik Laiko betul-betul tidak mengulang kembali dan menghapus video tersebut. Tadi juga sudah menyampaikan permintaan maaf. Kalau imbauan ulama tidak diindahkan dan apa yang disampaikan pemilik Laiko tidak ditepati, maka kami siap memonitor, baik di dunia maya maupun nyata, bahkan mendorong proses hukum, tegas Habib Abdurrahman. Aksi protes tersebut berlanjut ke tahap mediasi yang difasilitasi Kapolsek Kota Sampang AKP Mohni. Hal itu dilakukan untuk meredakan ketegangan sekaligus memberikan ruang klarifikasi dari kedua belah pihak. Mohni meminta agar massa tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. Harapannya semua pihak tetap menahan diri. Kita selesaikan dengan kepala dingin agar tidak menimbulkan kericuhan, ujarnya dalam pertemuan tersebut. Ini dari Detik News 86. Nekat gelar musik koplo di bulan Ramadan, Laiko Cafe terancam ditutup permanen. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sampang resmi menghentikan operasional Laiko Cafe setelah nekat menggelar acara hiburan karaoke bertajuk Koplo Time Back to 90s. Kegiatan tersebut dinilai mencederai kesucian bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat yang sedang menjalankan ibadah. Sabtu malam Minggu, 14 Maret 2026. Ketegangan memuncak saat massa dari Front Pembela Islam atau FPI yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Al-Khirit mendatangi lokasi di jantung kota Sampang, Jalan Syamsul Arifin sekitar pukul 21.15 WIB. Kedatangan massa dipicu oleh suara musik yang mengeras dan dinilai tidak menghormati suasana malam Ramadan, hingga sempat terjadi adu mulut antara massa dengan pihak pengelola kafe yang tetap bersikukuh melanjutkan acara. Berdasarkan kronologi di lapangan, kegiatan karaoke dimulai sejak pukul 20.00 WIB, tepat saat sebagian besar umat muslim sedang melaksanakan ibadah tarawih. Aparat Satpol PP bersama unsur TNI dari Kodim 0828 Sampang dan Polres Sampang tiba di lokasi pukul 21.45 WIB untuk melakukan penertiban, menyusul laporan masyarakat terkait pelanggaran etika dan imbauan pemerintah daerah selama bulan puasa. Di tengah proses penertiban, situasi sempat memanas ketika Habib Abdurrahman bersama rombongan masuk ke area kafe untuk memprotes keras pihak manajemen. Semakin panas di lokasi kejadian, untuk menghindari bentrokan fisik yang lebih luas, aparat keamanan terpaksa mengamankan 2 orang ke Mapolres Sampang guna dimintai keterangan dan meredam emosi massa yang mulai menyemut di area luar kafe. Ini dari RRI. Abaikan teguran, Kafe Liko Sampang disegel permanen. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sampang kembali mengambil tindakan tegas dengan menyegel Kafe Liko yang berlokasi di Kelurahan Polagan pada Senin siang 16 Maret 2026. Ini merupakan penyegelan ketiga kalinya bagi kafe tersebut yang kini terancam ditutup secara permanen. Penyegelan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait adanya kegiatan hiburan musik koplo di tengah bulan suci Ramadan.
Tindakan ini dinilai mencederai kearifan lokal serta melanggar serangkaian aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. PLT Kepala Satpol PP Sampang, Suaidi Ashikin, mengungkapkan bahwa penyegelan dilakukan berdasarkan rekam jejak pelanggaran yang berulang. Kami melakukan penutupan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Cafe Liko diduga kuat melanggar izin usaha serta norma agama dan kearifan lokal secara berulang, tutur Suaidi. Berdasarkan catatan otoritas terkait, Cafe Liko memiliki rapor merah dalam setahun terakhir. Pada Oktober 2025, kafe ini sempat diblokir untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan event. Selanjutnya, pada 18 November 2025 mendapat penghentian sementara dari Dispora Budpar terkait aktivitas seni pertunjukan. Namun, sebelum masa sanksi tersebut benar-benar usai, pengelola justru kembali melakukan pelanggaran berat dengan menggelar event musik koplo di bulan Ramadan. Lebih lanjut, Suaidi menyayangkan kafe ini tetap menggelar pertunjukan musik yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, sekaligus melanggar surat imbauan Sekda Sampang pada Februari 2026 mengenai pembatasan kegiatan selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Satpol PP melakukan penutupan sementara pada Liko Cafe sampai pada batas waktu yang tidak bisa ditentukan, tegasnya. Saat penyegelan berlangsung, pemilik kafe tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di lokasi dan tidak dapat dihubungi melalui sambungan telepon. Tanggapan Dispora Budpar, Kabid Pariwisata Dispora Budpar Sampang, Endah Nursiskawati menjelaskan bahwa Cafe Liko sebenarnya menaungi 3 sektor usaha, makan, minum, dan pertunjukan. Pihaknya mengaku telah melakukan pembinaan intensif pada sektor pertunjukan. Dari sisi pertunjukan, kami sudah memberikan teguran dan pembinaan. Seharusnya mereka masih bisa menjalankan usaha makan dan minum secara tertib. Namun, kegiatan yang mencederai kesucian bulan Ramadan di tengah masa teguran membuat kemarahan publik memuncak, tegas Endah. Ia menambahkan bahwa situasi ini berujung pada penyegelan tanpa batas waktu yang mengarah pada penutupan permanen. Pemilik mangkir, proses penyegelan oleh petugas Satpol PP berlangsung kondusif, meski tidak dihadiri oleh pemilik usaha. Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola kafe dilaporkan tidak dapat dihubungi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Menurut saya, kasus ini terjadi hanya karena satu sebab, yaitu iri hati. Setelah saya periksa sekilas, pemilik Liko Cafe bernama Muhammad Herianto ini sepertinya seorang Muslim. Dia buka di bulan Ramadan juga mengikuti jam buka puasa. Hari ini tanggal 20 Maret, hari terakhir di bulan Ramadan. Liko Coffee tutup, disegel, cuma kita akan tetap laksanakan bagi-bagi takjil di akhir Ramadan. Ya, ada susah senangnya lah. Sedihnya Liko tutup, senangnya Liko bisa bagi-bagi. Bismillah. 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 Alhamdulillah masih rame. Tutup aja rame, apalagi buka. Masalah pertama, Liko Cafe ini ramai sedangkan pengajian para ulama sepi. Masalah kedua, orang-orang yang datang ke pengajian tidak bahagia. Mereka iri melihat orang-orang yang datang ke Liko Cafe bahagia. Jadinya mereka susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Agama yang benar seharusnya tidak membuat orang menjadi iri hati. Jika agama kamu bikin kamu merasa susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, lebih baik kamu keluar dan cari agama lain. Banyak orang lagi fokus ke penutupan Liko Cafe di Sampang, tapi ada satu hal penting yang justru kita harus bahas. Mari kita saling koreksi kejanggalan dari surat berita acara penutupan izin usaha Liko Cafe Sampang. Karena dalam negara hukum, bukan cuma tindakan yang harus benar, tapi justru administrasi dan dokumen resminya harus rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Aku coba baca pelan-pelan surat penutupan itu, dan jujur ada beberapa kejanggalan yang seharusnya gak boleh terjadi di dokumen resmi. Pertama, dari nomor surat. Penulisannya tidak konsisten, bahkan ada spasi yang tidak semestinya. Ini terlihat sepele, tapi dalam administrasi negara, nomor surat itu identitas penting. Kedua, format penulisan ada bagian yang ditulis kapital semua, ada yang tidak. Nama instansi kadang rapi, kadang tidak. Ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam dokumen resmi. Ketiga, yang paling penting, redaksi kalimatnya. Ada kalimat penutupan sementara, tapi diikuti dengan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ini jadi rancu, kalau sementara
Sementara harus jelas batasnya. Kalau tidak ditentukan, itu bukan sementara. Itu bisa dianggap permanen secara praktek. Keempat, penggunaan kata seperti diduga melanggar. Kalau sudah sampai pada tindakan penutupan usaha, seharusnya dasar hukumnya jelas, tegas, dan spesifik, bukan sekedar dugaan. Nah, di sini poin pentingnya. Ini bukan soal membela kafe atau menyalahkan pemerintah, tapi soal kualitas tata kelola. Karena surat seperti ini bukan sekedar kertas, ini adalah wajah dari profesionalitas sebuah institusi. Kalau memang surat ini benar dikeluarkan secara resmi, maka harusnya jadi bahan evaluasi. Karena kesalahan kecil dalam dokumen hukum bisa berdampak besar pada kepercayaan publik, dan kita sebagai masyarakat bukan cuma melihat hasil akhirnya, tapi juga harus belajar memahami prosesnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari ke bawah, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang, dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang, percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang, suka pantaran beci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang, dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang, tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang, di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang, hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang, tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang, di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang, hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus.
Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.